Salam pemirsa CPN ini semua, kembali lagi kita bertemu dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Bagi dari pelajaran yang sangat menarik, di sini Nyonya Ellen G. White menuliskan kepada kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pemberi setiap pemberian yang ada, dan juga dia adalah pusat daya tarik yang agung yang harus kita datang kepadanya. Pada saat kita bimbang, marilah kita mencari dia, karena melalui dia kita akan memiliki terang yang sebenarnya datang dari dia. Dan pada saat kita sedang hancur, marilah kita meminta kepada Tuhan. Kita meminta untuk meninggalkan semua yang sudah membuat kita hancur itu, untuk kita berbalik, hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan sebab itu, Yesus di Atas Segala Nama ini memberikan kita banyak sekali pelajaran untuk kita dapat melihat bahwa dengan Tuhan kita bisa untuk hidup mencari dia lebih dekat. Di mana pada saat kita mendekat kepada dia, maka itulah kebenaran akan mulai terlihat di hadapan kita. Bacaan kita judulnya adalah Pelepas yang dinanti-nantikan. Ayat intinya terambil dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Penduduk Galilea yang pulang dari pesta Paskah itu membawa laporan tentang perbuatan Yesus yang ajaib itu. Hukuman yang dijatuhkan atas segala perbuatannya oleh para pembesar di Yerusalem membuat jalan baginya di Galilea. Kebanyakan dari mereka meratapi penyalahgunaan terhadap bait suci itu, serta kelobaan dan kesombongan imam-imam. Mereka mengharap bahwa orang yang telah membuat penghulu-penghulu itu lari kocar-kacir menjadi pelepas yang dinanti-nantikan itu. Sekarang kabar telah datang yang tampaknya seolah-olah menguatkan harapan mereka yang paling gemilang. Dikabarkan bahwa Nabi itu telah mengatakan dialah Mesias itu. Baik, pelajaran yang sangat menarik. Dikatakan di sini bahwa kita seringkali menanti-nantikan akan pelepas itu. Di sini di dalam ayat intinya dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku. Pada saat Tuhan datang untuk mengatakan kepada banyak orang di dalam bait suci, dia katakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar yang baik kepada orang-orang yang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yang artinya adalah Tuhan datang untuk menyelamatkan kita semua yang sedang ditawan oleh dosa. Kita sedang menantikan dia yang akan datang untuk membebaskan kita, sehingga dinamakan pelepas yang dinanti-nantikan. Semua orang menantikan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak menantikan Tuhan, tetapi semua orang menantikan Tuhan untuk mendapatkan harapan yang dia miliki. Harapan itu seringkali kita salah gunakan. Kita ingin untuk langsung terlihat, sehingga itulah yang dinamakan salah gunakan, karena kita memaksa kehendak kita. Tetapi yang sebenarnya adalah pada saat kita ingin Tuhan membantu kita, marilah kita berusaha untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga pada saat Tuhan datang memberitahukan yang sebenarnya, kita tidak lari kocar-kacir seperti penghulu-penghulu, tetapi kita duduk dan mendengarkan apa yang dia katakan itu adalah kebenaran. Jadi pada saat Tuhan datang dan mengatakan bahwa dia adalah Mesias, mungkin sebagian dari kita tidak akan percaya, karena dia tampaknya sebagai manusia. Sehingga kita memilih untuk mengikuti keraguan kita, untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan. Seringkali hati kita memilih untuk mendengarkan akan diri kita sendiri, tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Tetapi kembali lagi kita diingatkan bahwa akan ada kesaksian yang disampaikan kepada orang lain. Sebab itu marilah kita mengatakan sebenarnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pada saat kita mengatakan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kesombongan-kesombongan orang yang dimiliki imam-imam ini saja masih dikalahkan oleh Tuhan, sehingga mereka lari kocar-kacir. Mereka tidak sanggup untuk menghadapi situasi itu. Jadi Tuhan datang untuk melepaskan kita semua. Tidak ada yang tidak terlepas dari tawanan. Sebab itu marilah kita mencari dia lebih dekat, untuk kita meminta kepada dia, untuk dia bisa membawa kita kepada satu kelepasan kekal itu.
Tetapi penduduk Nazaret tidak percaya padanya. Itulah sebabnya Yesus tidak mengunjungi Nazaret dalam perjalanannya ke Kana. Juru selamat mengatakan kepada murid-muridnya bahwa seorang nabi tidak mendapat kehormatan di negeri sendiri. Orang menilai tabiat dengan apa yang dapat mereka hargai. Orang-orang yang berpikiran sempit dan duniawi menilai Kristus adalah kelahirannya yang hina, pakaiannya yang sangat sederhana, dan pekerjaannya sehari-hari. Mereka tidak dapat menghargai kemurniannya yang tidak bernoda dosa. Baik, pelajaran sangat menarik ya. Kembali diingatkan bahwa Tuhan adalah orang Nazaret, tetapi dia tidak dipercaya. Dia memiliki tanah kelahirannya itu di Nazaret, tetapi orang-orang di sana sendiri pun tidak percaya kepada dia. Apa yang dia katakan? Dia tidak dipercayai. Tetapi dia katakan di sini bahwa Yesus tidak mengunjungi Nazaret dalam perjalanannya ke Kana. Sebenarnya ada kesempatan dia untuk mengunjungi Nazaret, tetapi karena dia tidak dipercayai, makanya itu dia tidak datang untuk singgah ke Nazaret. Dia pada saat pergi ke Kana, bisa saja dia menyinggahi Nazaret, tetapi dia memilih untuk tidak singgah di sana. Kenapa dia tidak singgah di sana? Karena dia tidak dihormati, dia tidak dipercaya sama sekali. Jadi di sini juga dibilang, juru selamat mengatakan kepada murid-muridnya bahwa seorang nabi tidak mendapat kehormatan di negerinya sendiri. Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, pada saat kita mengatakan apa yang benar tentang firman Tuhan, maka orang akan melihat apa masa lalu kita, sehingga di tempat kita lahir sendiri pun tidak akan diterima. Karena apa yang mereka sudah pikir adalah negatif tentang kita. Dari kelahiran kita, dari apapun itu sudah dilihat. Sehingga pada saat kita mengatakan sesuatu yang benar melalui kebenaran, mereka akan tetap menolak itu. Mereka menganggap ini adalah tipuan yang kita berikan, sehingga membuat mereka untuk jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa orang yang ingin untuk menyebarkan kebenaran, maka di negerinya sendiri pun dia tidak akan diterima. Kenapa? Banyak sekali penginjil-penginjil yang dari luar yang seringkali kita terima. Sedangkan penginjil dari tanah kelahiran kita saja kita tolak. Kita memilih orang yang datang untuk melayani kita. Tetapi orang yang lahir dan besar di negara sendiri atau di tanah sendiri tidak diterima untuk melayani akan sesama-sesamanya. Sebenarnya ini adalah pelajaran penting untuk kehidupan kita. Kenapa kita diajarkan oleh Tuhan bahwa kita tidak bisa melayani di negeri sendiri? Karena apa yang kita katakan mungkin membuat orang itu merasa tersinggung. Kita akan menegurnya secara langsung dengan apa yang kita katakan. Sehingga banyak sekali orang yang tidak mau menerima untuk ditegur, untuk diberitahukan kesalahannya melalui kebenaran. Jadi marilah kita bersama-sama untuk belajar apa yang kita katakan harus sesuai dengan kebenaran, sehingga pada saat kita diberikan kesempatan untuk mengabarkan Tuhan, maka kita bisa kabarkan dengan sungguh-sungguh. Orang menilai tabiat dengan apa yang dapat mereka hargai. Jadi kalau kita lahir di tanah itu, mereka akan melihat dari proses pertumbuhan kita, dari proses kelahiran kita, mereka akan menilai semuanya. Sehingga mereka akan mengambil kesimpulan apakah mereka benar-benar harus percaya itu atau tidak. Orang-orang yang berpikiran sempit dan duniawi menilai Kristus atas kelahirannya yang hina, pikirannya yang sangat sederhana, dan pekerjaannya sehari-hari. Mereka tidak dapat menghargai kemurnian yang tidak bernoda dosa. Jadi sangat menarik sekali. Di sini orang yang berpikir sempit dan duniawi, orang yang hanya mementingkan dirinya saja, dia tidak bisa melihat kelahiran Kristus yang hina dan pakaian yang sederhana itu, dan pekerjaannya sehari-hari adalah pelayanan. Mereka akan menilai bahwa ini adalah pekerjaan yang sangat berat atau beban dia yang harus dia tanggung. Tetapi di sini dikatakan bahwa pekerjaan yang sederhana dalam kesehariannya ini adalah pelayanan yang dia selalu lakukan. Sehingga dengan kita melihat semua tabiat-tabiat yang sudah dari awal pertumbuhan, maka membuat kita untuk tidak menghargai kemurnian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya ini adalah contoh untuk kehidupan kita, bagaimana kita bertumbuh di dalam kebenaran. Tetapi seringkali kita menolak untuk mengikuti jalan-jalan kehidupan kita masing-masing. Berita bahwa Kristus sudah pulang dari Kana dengan segera tersiar di seluruh Galilea, membawa harapan kepada orang-orang yang menderita dan susah. Di Kapernaum, kabar itu menarik perhatian seorang bangsawan Yahudi, yaitu seorang pembesar dalam dinas kerajaan. Anak lelaki dari pembesar itu menderita sesuatu penyakit yang tampaknya tak tersembuhkan lagi. Tabib-tabib telah putus harap serta menunggu kematiannya saja. Tetapi ketika bapak itu mendengar kabar tentang Yesus, ia memutuskan hendak memohon pertolongan daripadanya. Anak itu sudah lemas sekali dan dikhawatirkan mungkin tidak hidup lagi sampai ayahnya kembali. Namun bangsawan itu merasa bahwa ia sendiri harus pergi menyampaikan hal itu. Ia mengharap bahwa pemohon-pemohon seorang bapak mungkin akan dibangkitkan simpati tabib besar itu.
baik ya. Pada saat Tuhan memberitahukan kebenaran, maka akan ada cerita yang akan muncul di dalam tempat-tempat lain yang menceritakan bahwa keajaiban yang dibuatnya. Pada saat Tuhan pulang dari Kana, maka sudah tersiar kabar-kabar tentang apa yang sudah dilakukan di Kana, di seluruh Galilea. Jadi itu sendiri membuat harapan orang-orang yang menderita dan susah di Galilea memiliki satu harapan bahwa mereka akan diselamatkan, mereka akan diberikan harapan lagi untuk hidup lebih dekat hanya kepada Dia. Sehingga di Kapernaum ada satu perhatian di sana, seorang bangsawan yang anaknya sedang sakit dan sudah tidak dipikirkan lagi bahwa akan sembuh. Tetapi bapaknya percaya bahwa dia akan pergi untuk mengabarkan kepada Tuhan bahwa bisa untuk menolong anaknya. Pada saat dia pergi, mungkin ada timbul keraguan di dalam hatinya. Dia mengatakan, mungkin dia berpikir bahwa pada saat dia pergi dan pasti pulang, anaknya sudah tidak ada. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bisa menyelamatkan akan anak itu. Tuhan Allah pemberi nafas kehidupan kita. Dia yang mengatur semua yang kita miliki. Jadi marilah jangan kita putus asa, tetapi marilah kita sembuhkan segala sesuatu yang sudah menjadi dosa kita sehari-hari. Sehingga penyakit itu tidak menjadi tawanan untuk kehidupan kita. Tetapi penyakit itu kita akan tinggalkan untuk kita bisa hidup kenal akan kebenaran itu. Seperti halnya Yakub, ia pun menang. Juru selamat tidak dapat menarik diri dari jiwa yang bergantung kepadanya, memohonkan keperluannya yang besar. Pergilah, kata anakmu hidup. Bangsawan itu meninggalkan hadirat juru selamat dengan damai dan sukacita yang belum pernah dialaminya dahulu. Bukan saja ia percaya bahwa anaknya akan sembuh, tetapi juga dengan keyakinan yang teguh ia percaya pada Kristus sebagai penebus. Alfa Omega Jilid 5 halaman 199 sampai 201. Renungkan lebih dalam. Mengapakah Yesus terkadang membiarkan saya di dalam tungku penderitaan? Mungkin ini pertanyaan bagi kita semua. Kenapa kita selalu bertanya, Tuhan membiarkan kita dalam tungku penderitaan? Sebenarnya Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Tuhan mengizinkan itu karena ulah kita, sehingga kita harus mengalami penderitaan itu. Pada saat kita mengalami penderitaan itu adalah ulahnya kita terlebih dahulu. Jadi apa yang dilakukan Yakub pada saat dia menang adalah dia meyakinkan akan orang-orang yang mungkin masih memiliki keraguan, tetapi dia meyakinkan itu sehingga orang itu bisa menjadi percaya. Jadi Juru Selamat tidak dapat menarik diri dari jiwa yang bergantung kepadanya. Jadi Tuhan sendiri datang, dia tidak menarik diri pada saat orang-orang itu ragu, orang-orang itu tidak percaya kepada dia. Dia tidak menarik diri, tetapi dia menguatkan orang itu untuk kembali mencari Tuhan, untuk melakukan sesuatu hal yang benar. Sehingga pada saat bangsawan itu datang, Yakub mengatakan, pergilah, katanya, anakmu hidup. Bangsawan itu meninggalkan hadirat. Pada saat dia datang kepada Juru Selamat mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Bangsawan itu meninggalkan hadirat Juru Selamat dengan damai sukacita yang belum pernah dialaminya terlebih dahulu. Pada saat kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa dosa kita sudah diambil, maka kita akan memiliki sukacita yang mendalam, sukacita yang sangat besar, karena kita sudah dibebaskan dari setiap beban hidup kita. Begitupun yang dialami oleh bangsawan ini. Pada saat dia mendengarkan anaknya sudah sembuh, dia memiliki kepercayaan dan sukacita yang besar, dan dia memiliki kedamaian di dalam hatinya karena anaknya sudah bisa kembali sembuh. Bukan saja ia percaya bahwa anaknya akan sembuh, tetapi juga memiliki keyakinan yang teguh pada Kristus sebagai penebus. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Pada saat kita ingin untuk mengenal Tuhan, jangan kita memikirkan kesembuhan saja dari dalam diri kita, tetapi marilah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah penebus kita yang dapat memberikan kita harapan untuk keluar dari setiap tawanan-tawanan yang kita alami. Sebab itu marilah kita percaya bahwa Tuhanlah pelepas yang kita nanti-nantikan, yang akan membawa kita kepada satu kemenangan di dalam kehidupan kekal itu. Jadi melalui Tuhan kita dapat dikuatkan untuk kita bisa menghadapi setiap penderitaan-penderitaan yang kita alami, karena ulah kita untuk kita keluar menjadi seorang pemenang. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.